Wah, bir Heineken ini rasanya unik, apalagi diminum pas cuaca seperti ini. Kira-kira asal-usul bir Heineken itu bagaimana ya? Berbicara tentang sejarah PT Multibintang Indonesia itu dimulainya dari tahun 1931. Dulu asal muasalnya itu pada tahun 1931 memang berasal dari perusahaan Heineken yang mulai masuk ke pasar di Indonesia. Jadi pada saat itu kami mendirikan brewery atau tempat produksi pabrik gitu. Yang pertama di Indonesia itu di Surabaya tahun 1931 mulai beroperasi. Ini adalah brewery pertamanya milik Multibintang Indonesia. Multibintang sendiri total sudah memiliki 2 brewery untuk produksi minuman beralkohol di Indonesia, yang salah satunya adalah di Mojokerto, di Jawa Timur. Jadi dulu pada awalnya tahun 1931 brewery-nya di Surabaya, tapi karena perkembangan permintaan pasar, kami harus meningkatkan kapasitas produksi juga. Jadi brewery yang di Surabaya itu dipindahkan ke Mojokerto. Sampai saat ini masih beroperasi di Mojokerto, di Jawa Timur. Kemudian brewery yang kedua itu berdiri tahun 1971. Itu sekarang ada di Tangerang, di Jalan Daan Mogot. Itu sama untuk memproduksi juga minuman beralkohol. Seiring dengan perkembangan perilaku konsumen, selera konsumen juga terus bergerak, gitu kan, sampai sekarang akhirnya Multibintang juga melebarkan portofolionya untuk memproduksi minuman non-alkohol. Nah, untuk minuman non-alkohol ini diproduksinya di sebuah pabrik yang terpisah, jadi tidak disatukan dengan produk-produk beralkohol. Untuk pabrik yang non-alkohol ini lokasinya dekat dengan brewery kami yang ada di Mojokerto. Jadi sama-sama di Mojokerto, di Kabupaten Sampang Agung lebih tepatnya. Jadi di situ kami punya satu brewery dan satu fasilitas produksi untuk non-alkohol. Kira-kira seperti itu. Oh, gini asal-usulnya Heineken ternyata. Kalau proses pembuatannya itu bagaimana ya? Jadi bicara soal produksi produk makanan atau minuman, kita pasti selalu berangkat dari bahan bakunya dulu gitu kan. Bahan bakunya apa sih untuk pembuatan bir itu? Kita hanya butuh yang pertama adalah air. Jadi kalau misalkan kita minum bir, dalam satu botol atau satu kaleng bir itu 90%-nya adalah air sebenarnya. Jadi itu adalah bahan baku utama. Pertama adalah air, yang kedua adalah barley. Barley itu tanaman dari keluarga gandum, jenis khusus dari gandum yang memang digunakan untuk produksi bir. Yang ketiga adalah bunga hops. Bunga hops ini punya fungsi di dalam bir sebagai pengawet alami supaya birnya itu segar dalam waktu yang lama. Dan hops itu juga yang memberikan rasa pahit. Jadi kalau minum bir itu ada rasa pahitnya, aftertaste-nya itu datangnya dari bunga hops. Kemudian yang terakhir adalah yeast, atau mungkin kita kenal dengan ragi gitu ya. Yeast itu untuk membantu proses fermentasi. Karena memang pada dasarnya bir itu adalah produk hasil fermentasi, seperti itu. Nah, dari 4 bahan baku ini ada juga kita bisa bilang 4 tahap yang digunakan dalam produksi. Jadi yang pertama kita berangkat dari barley-nya atau dari gandumnya itu tadi. Barley ini direndam, kemudian dipanaskan dengan air, dicampur dengan air lalu dipanaskan. Temperaturnya ada khusus tersendiri gitu ya di brewery kami untuk memastikan nanti kualitas akhirnya baik. Kemudian barley ini berubah menjadi gula. Enzim yang terdapat di dalam barley akan berubah menjadi gula sebagai hasil dari proses pemanasan tadi. Nah, hasil yang dikeluarkan tadi itu kemudian disaring dan dipanaskan lagi. Jadi kita benar-benar memang mengekstrak dari hasil pemasakan tadi, disaring lagi, kemudian didinginkan. Nah, hasil saringan yang didinginkan ini masuk ke tahap kedua, yaitu fermentasi. Jadi cairan yang tadi sudah dihasilkan itu dicampurkan dengan yeast. Nah, proses fermentasi sendiri ini durasinya bermacam-macam ya, tergantung dari jenis birnya. Karena kan jenis bir itu ada macam-macam, nggak hanya satu macam gitu kan. Dan di Multibintang sendiri pun ada beberapa jenis berbeda. Setelah proses fermentasi itu selesai, kira-kira range-nya antara 7 sampai 21 hari, itu tergantung jenis birnya. Kemudian hasilnya didinginkan sampai mencapai titik beku. Nah, ini adalah tahap ketiga yang disebut dengan proses maturasi. Kalau proses maturasi ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan hasil bir cairan yang jernihnya itu, bir yang sangat bening. Dan setelah proses maturasi itulah bir itu bisa menjadi sangat fresh gitu. Dan setelah maturasi atau proses pendinginan itu selesai,
difilter kembali atau disaring kembali sehingga hasilnya tuh benar-benar jernih sekali gitu. Tahap yang keempat atau yang terakhir adalah setelah proses maturasi selesai, dimasukkan ke dalam packagingnya, ke dalam botol atau ke dalam kaleng. Nah, proses pengisian ini kalau di kami di Heineken itu sudah menggunakan mesin-mesin otomatis. Kenapa? Untuk menjaga supaya cairan birnya itu atau produk yang ada di dalamnya itu tetap higienis gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah, proses pembuatan bir Heineken ini ternyata rumit juga ya. Tapi intinya sih ada air, malt, yeast, dan juga hop. Proses pemasaran bir Heineken ini kira-kira bagaimana ya? Lalu dampaknya PT Multibintang bagi sektor perekonomian di Indonesia itu apa ya? Di Heineken itu kami memiliki pendekatan yang namanya Brewing a Better World. Jadi meracik dunia yang lebih baik. Dengan pendekatan ini tuh mengarahkan perusahaan untuk bisa berinovasi. Jadi komitmen kami sangat tinggi untuk inovasi yang pertama. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi itu satu hal yang sangat penting kalau di Heineken atau di Multibintang ya, karena kami percaya untuk bisa menciptakan dampak positif untuk sekitar kita, untuk lingkungan atau masyarakat di sekitar kita itu akan lebih besar lagi dampak yang bisa diciptakan kalau kita berkolaborasi daripada kita hanya jalan sendirian gitu. Supaya kehadiran Heineken atau Multibintang di situ tuh dirasa juga membawa manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan juga dari sisi isu-isu sosial gitu ya, kami ingin selalu bisa memiliki andil untuk berkontribusi lah menciptakan dunia yang lebih baik selangkah demi selangkah gitu setiap harinya. Jadi memang strateginya seperti itu. Pendekatan yang digunakan adalah memastikan semua yang ada di sekitar perusahaan itu juga ikut tumbuh dan berkembang. Jadi nggak hanya perusahaan aja. Kalau kita bicara tentang komitmennya Multibintang Indonesia untuk inovasi gitu ya, khususnya di Indonesia. Inovasi itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan itu harus menyesuaikan dengan perilaku atau selera konsumen yang memang berubah-ubah gitu ya. Semakin kesini gitu, zaman semakin berkembang, semakin cepat perubahannya. Jadi kalau misalkan bicara soal dampak ekonomi, pastinya kami juga selalu ingin bisa memberikan kontribusi. Supaya apa? Supaya masyarakat di sekitar juga merasakan manfaat atas kehadiran Multibintang. Tadi saya sempat sebut misalnya kerjasama dengan para customer, distributor. Itu secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan, karena kegiatan distribusi dari produk-produknya Multibintang. Kemudian juga pada saat kami membuka misalnya sebuah brewery di satu lokasi, itu juga menyerap tenaga kerja gitu kan dari warga sekitar. Jadi memang secara kontribusi ekonomi memang sudah menjadi bagian dari komitmen kami juga gitu. Pada saat mendirikan bisnis atau menjalankan usaha di satu lokasi itu, pastinya kami ingin ada kontribusi dari sisi ekonomi untuk seperti itu. Wah, benar juga ya, menyediakan lapangan pekerjaan. Varian Heineken ini rasanya enak banget sih. Kira-kira ada varian apa lagi ya? Lalu untuk bir bintang ini kira-kira ada varian apa juga ya? Jadi penasaran nih. Yang saat ini kami produksi dan kami pasarkan itu, pertama adalah bir Heineken. Memang untuk saat ini hanya satu varian Heineken. Kemudian kami juga punya yang tadi saya sempat sebut, merek bir Bintang. Bintang ini memang merek bir ikoniknya Indonesia gitu ya. Berawal dari perjalanannya sekitar 70 tahun yang lalu, hampir 70 tahun yang lalu Bintang pertama diluncurkan. Jadi tahun 1952. Itu diluncurkan dengan varian Pilsen. Jadi bir Bintang yang sering kita lihat mungkin di ikonik botol hijau dengan ada bintang merahnya itu adalah Bintang Pilsener. Seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian kita juga melihat selera dan perilaku konsumen gitu ya. Konsumen ingin produk yang seperti apa sih? Kami kemudian berinovasi lagi nih. Setelah itu kami meluncurkan varian 00 atau Bintang 00. Nah, ini adalah bir Bintang tapi tanpa alkohol. Bintang 00 ini sendiri akhirnya seiring dengan waktu diinovasikan lagi dengan varian-varian lainnya. Jadi saat ini kami punya 3 varian. Ada Bintang 00 original,
kemudian ada bintang 00 yang dengan rasa lemon, kemudian ada lagi bintang 00 yang dengan rasa blackcurrant. Jadi ada 3 pilihan itu untuk yang memang ingin menikmati cita rasa bintang tapi tanpa alkohol gitu. Ada pilihan itu. Kemudian di bawah brand bintang ini kami juga punya inovasi yang paling baru diluncurkan tahun ini, tahun 2021, yaitu bintang kristal. Bintang kristal ini adalah jenis dari bir sessionable. Jadi sessionable itu karakteristiknya itu perbedaannya ada di rasa. Kemudian salah satu juga inovasi dari bintang adalah bintang Radler. Bintang Radler ini adalah jenis bir rendah alkohol. Jadi biasanya kalau bir itu biasanya yang paling common itu kan kandungannya di bawah 5% ya. Kebetulan untuk bintang Pilsener dan bintang kristal memang masing-masing ada di 4,7 dan 4,3% kandungan alkoholnya. Nah, untuk bintang Radler itu kandungan alkoholnya hanya 2%. Kemudian ada satu lagi produk kami yang juga non alkohol itu adalah Green Sense. Nah, Green Sense ini juga sudah lumayan lama berkiprah di Indonesia gitu ya. Sampai saat ini memang masih diproduksi juga, dan ini adalah salah satu lagi pilihan lain dengan beberapa rasa, dengan beberapa varian flavornya saat ini seperti itu. Wah, banyak juga ya yang didapat dari awal sampai akhir oleh Heineken. Thank you Heineken.